boleh lebih dari 2 ya. Untuk yang kena cancer sudah cukup 2 aja. Langsung saya buat ya sambal matahnya ya, yaitu ada serai, cabai, tomat, bawang, daun jeruk. Kita menggunakan minyak zaitun, juga menggunakan garam Himalaya, dan juga pakai potong-potong tipis. Daun jeruk ya, daun jeruk kita pakai 3 lembar aja. Ini tomat kecil yang kita pakai, tomat kecil. Bikin menangis, mata saya nggak kuat bawang merah, bikin menangis. Bikin bener-bener nangis air mataku. Seperti ini sudah jadi. Aduh, mataku menangis lah sudah. Terus dikasih jeruk. Biar seger. Kasih garam Himalaya. Pedes banget mata, kena bawang merah. Kasih merica bubuk. Kasih madu dikit ya, biar ada rasa manis-manisnya dikit. Ini sambal matah, karena kita nggak pakai gula, jadi kita menggunakan yang serba alami semua, yaitu madu. Nah, madunya sedikit saja. Kita campur. Seperti inilah jadinya. Sambal matahnya seperti ini. Lalapannya kita bisa menggunakan lalapan daun-daunan, tetapi saya di sini lebih memfokuskan kepada yang kena CAPD ya, dan kepada wanita-wanita yang terkena CA apapun ya jenisnya.
lebih baik sehari itu harus mengkonsumsi kubis ya, atau kembang kol atau brokoli. Itu untuk hormonnya. Jadi kita tekan dengan memakan kubis, kembang kol, itu wajib. Nah, sekarang kita akan buat lalapannya. Sudah jadi seperti ini. Kita pakai baby bayam merah, babynya kita pakai itu lebih bagus ya. Ini sudah jadi sambal matanya, kita siram di sini. Nah. Seperti inilah saya makannya. Jadi ini segar sekali dimakan. Kan orang Indonesia sukanya pedas-pedas, tapi kita pedasnya tambahkan paprika merah dan hijau ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Nah, sambal mata, sayur lalapan dari sambal mata. Kemudian sebagai minumnya kita bisa ngejus. Ini saya taruh sini dulu ya. Tok hati dari buah bit, apel, wortel. Tetapi kalau nggak ada buah bit, kita bisa ganti dengan stroberi atau buah yang merah itu ya. Pokoknya yang berwarna merah bisa lah kalau nggak ada buah bit ya penggantinya. Atau pakai jahe juga bisa. Nah, kalau tidak ada bit, kita bisa menggunakan delima. Delima merah itu bagus untuk hati juga. Selain itu, strawberry, delima itu bagus. Ini kita potong-potong segini gunanya untuk meringankan beban kerja juicer kita ya. Kalau kita nanti nggak dipotong-potong gini, nggak dibantu dengan potong-potong, juicer kita cepat rusak. Kulitnya wortel kita kupas, hanya kita dikerik ya, kalau orang Jawa bilang tuh dikerik, jadi tidak dikupas. Apel Malang lebih bagus ya, tapi di sini tidak mendapatkan apel Malang, jadi saya pakai apel Granny. Jadi apel pun bisa kita apel yang sedapatnya aja, jangan harus apel Malang atau Granny, tapi yang penting apel lah dapat. Nah, kita pakai apel.
Kemudian bitnya kita potong-potong. Ini kalau tangannya merah juga nih, karena buah bit membuat warna jadi merah semua. Enggak. Seperti ini, kita nyalakan juicer.
kita detox hati dengan buah bit, wortel, dan apel. Tapi bisa juga tidak menggunakan buah bit yang susah didapat, bisa menggunakan stroberi, buah delima merah, itu bisa kita gunakan. Jadi inilah detox hati, kita bersihkan hati kita supaya racun-racun yang ada di hati itu kita keluarkan semua ya, karena tugas hati itu cukup berat untuk membuat sel darah merah dan juga membersihkan filtrasi dari racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, sebaiknya kita memakan yang mentah-mentah gini nih, biasanya nikmat sekali ya kalau orang Indonesia tuh menggunakan sambal itu rasanya nikmat, tapi kita memang tidak boleh terlalu pedas. Teman-teman semua, di sini saya hanya memberi semangat supaya yang sudah terkena cancer harap berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Jangan mengatakan besok aja kita mulai hidup sehat, besok aja, sementara sel walaupun sekecil biji ini sebesar biji seperti ini atau sebesar biji chia itu udah terdiri dari jutaan sel kanker. Makanya hati-hati, jangan menganggap remeh. Kadang saya juga di grup itu merasa sedih karena menganggap remeh sekali, walaupun dia sudah kerasa di kanker payudara yang sudah kerasa di tulang punggungnya sudah kerasa sakit sekali, tapi masih seakan-akan anggap itu hal yang enteng gitu loh. Sementara kan kita harus benar-benar menjaga pola hidup kita, dari pola makannya, pola istirahatnya, pola olahraganya, terus kita juga melatih pernapasan, itu sangat perlu. Kadang orang mikirnya gini, besok aja, sekarang kita nggak apa-apa, besok kita benar-benar melakukan plant-based diet. Dengan kata-kata menunda aja sudah menandakan dia tidak serius. Terus ditambah lagi, dia bilang, jadi dia tuh kadang-kadang suka mengeluh. Sementara orang kalau yang banyak mengeluh itu menandakan bahwa program plant-based-nya itu tidak jalan gitu loh. Kalau orang yang sudah plant-based-nya benar-benar jalan, dia tidak lagi mengeluh rasa sakit, mengeluh harus bagaimana, dia akan jalan dengan enaknya saja. Maksudnya tubuhnya sudah memberi sinyal yang baik. Kalau tubuhnya memberikan sinyal yang baik, otomatis kita menjalankannya dengan enak, tidak banyak mengeluh, aduh tubuhku sakit, punggungku sakit, ini itulah, banyak sampai saya mengatakan, kamu tuh berarti tidak menjalankan plant-based. Kok tahu? Karena saya tahu banyak keluhan, karena kamu tuh mengeluh. Kalau plant-based dijalankan, keluhan itu tidak akan ada. Seandainya ada pun di awal mulai melakukan plant-based memang ada keluhan. Di 3 bulan pertama itu pasti ada. Tetapi selanjutnya tubuhnya sudah memberi sinyal yang baik. Disitulah saya selalu mengatakan ke grup saya, kalau kamu banyak keluhan sudah dijalankan lebih dari setahun masih banyak mengeluh, ya koreksi diri aja lah, nggak usah banyak bertanya, tapi lebih kepada koreksi diri kamu. Nah kalau yang merasa kok badan saya semakin kurus, ya pastilah kita dengan pola begini pasti akan mengalami penurunan tubuh yang cukup jumpingnya cukup lumayan. Karena apa? Semua kita tuh dibersihkan, darah-darah kita yang kotor, yang masih bersifat asam kita bersihkan, dan juga lemak-lemak yang ada dalam tubuh kita itu kan membuat lemak kita sebenarnya sumber penyakit. Jadi kita benar-benar dibersihkan. Jadi otomatis lah, tapi nggak usah khawatir. Yang sudah menjalankan ini nggak hanya 1-2 orang kok. Bahkan di teman-teman saya yang sudah menjalankan yang sudah lama sekali, dia 1 tahun kembali normal tubuhnya. Dia akan mencari titik berat tubuh yang ideal. Jadi nggak usah khawatir dengan bentuk tubuh yang kurus, tapi jalanin aja, nggak usah mikirin kurus kenapa, ini bikin apa. Kita jalanin, tapi jangan juga diam. Kadang-kadang di sini kesalahan orang-orang yang banyak mengeluh dan bertanya itu biasanya dia tidak menjalankan plant-based dengan benar, dan dia lebih banyak cari sana cari sini tapi tidak fokus. Harusnya dia fokus, sudah jalanin, fokus aja jalanin, nanti akan sembuh sendiri. Tapi kalau dia muter sana muter ke sini, dia tidak menjalanin, hanya mencari informasi aja tanpa berbuat, itu nggak ada hasilnya.
benar. Lebih baik dia satu fokus, sudah jalanin, sudah. Karena memang di intinya memang gini, kebanyakan orang-orang yang menjalanin vegan hidupnya lebih bahagia, lebih dia bisa mengontrol emosinya, lebih hatinya lebih tenang, lebih pikirannya juga nggak kemana-mana, dia lebih badannya sudah kelihatan lah, nggak banyak ngeluh sakit, nyeri segala macam, udah enggak. Tapi kalau orang yang banyak mengeluh dan cari sana, cari sini, itu sudah menandakan bahwa dia sendiri tidak konsisten dengan menjalani program plant-based. Ya, jadi orang yang tidak menjalankan program plant-based diet, pasti dia bingung sendiri, nanya sana, nanya sini, nggak karu-karuan. Itu yang saya perhatikan dari member-member saya. Dia bingung karena dia tidak menjalani. Coba kalau dia menjalani, pasti semuanya akan berubah. Karena yang di grup saya sudah lama-lama aja sudah badannya udah jauh lebih bagus. Nggak, padahal kalau dipikir orang yang menjalankan setahun dengan orang yang benar-benar menjalankan baru 6 bulan akan lebih jauh dari orang yang 6 bulan daripada yang 1 tahun. Karena yang 1 tahun itu kebanyakan nggak menjalankan. Karena setelah saya selidikin, ternyata dia masih makan makanan yang pantangan seperti gluten, goreng-gorengan, hewani, dia masih menyantap. Jadi situlah tubuhnya yang nggak bisa dibohongin. Tubuh itu akan memberi sinyal sendiri kalau kita memang tidak menjalankan. Karena apa? Jangan membiarkan tubuh untuk melakukan pengobatan diri sendiri. Tapi bantulah tubuh kita untuk membantu untuk penyembuhan. Gimana kita membantunya? Ayo dong support tubuh kita dengan makanan-makanan sehat. Bukan makan makanan yang justru memberat kerja tubuh sehingga tubuh itu makin berantakan kan. Disitulah saya sangat menyayangkan orang-orang yang belum bisa merubah mindsetnya. Ya, disitulah saya merasa harus dirubah dulu ini mindsetnya. Kamu mau sembuh, tetapi kamu tidak mau merubah gitu. Jadi kamu mau naik ke tingkat yang atas, ke tingkat yang 7, tapi kamu lari-lari di bawah. Gimana bisa sampai ke tingkat 7 sementara kamu hanya main di bawah aja, nggak mau melangkah ke atas, nggak mau melakukan perbuatan yang nyata dengan memakan makanan yang segar, alami, melakukan olahraga, melakukan istirahat yang cukup, juga melakukan yoga atau melatih pernapasan. Ternyata tidak, hanya kepinginan, hanya mempunyai semangat tinggi untuk sembuh, tetapi tidak dibarengin dengan action. Itu yang kadang-kadang salah. Banyak yang akhirnya metas ke mana-mana. Setelah saya tanyain, kenapa kamu bisa metas begini? Iya, dia ngaku. Karena memang tidak melakukan jus, tidak makan sayuran dan buah, hanya sekenanya aja. Karena menurut dia, lidahnya tuh tidak bisa. Jadi orang yang sudah vegan, kelihatan kok. Sama yang tidak. Kalau yang tidak vegan, dia akan lebih memilih cita rasa di mulut dibandingkan rasa yang sebenarnya tubuh kita membutuhkan enzim hidup, nutrisi yang sangat tinggi yang terdapat dalam sayuran mentah dan jus, karena jus itu mudah diserap oleh tubuh. Nah, kalau orang-orang yang hanya memenuhi cita rasa di lidah, dia hanya sampai di lidah, sampai di tenggorokan tuh udah nggak ada rasanya, bener, dan tidak membawa manfaat buat tubuh, justru membuat tubuh itu semakin lemah karena kekuatan untuk melawan sel kanker ini udah nggak ada. Tapi kalau kita membantu tubuh kita, supportlah tubuh kita dengan makanan yang nutrisi tinggi dan juga dengan olahraga, dengan segala macam yang sudah saya sebutkan dengan panjang lebar, tubuh pun akan memberi kesembuhannya sendiri. Karena makananmu adalah cerminan daripada tubuhmu. Jika makananmu sehat, berarti tubuhmu sehat. Itu aja. Kuncinya di situ. Jadi memang harus dipikirkan bahwa makanan itu harus nomor 1 dijaga, ya. Jadi marilah kita buka pikiran kita, mindset kita dibuka bahwa kita tuh jangan mengikuti mulut. Mulut itu maunya makannya enak, maunya menikmati hal-hal yang luar biasa nikmat. Sementara tubuh kita tidak membutuhkan yang nikmat, tetapi tubuh kita membutuhkan nutrisi tinggi. Itu yang harus dipikir di kita tuh seperti itu. Jadi mindset kita harus dirubah ya. Ayo kawan-kawan semua, teman-teman semua, kita sama-sama yuk, sama-sama merubah mindset kita supaya kita mulai dengan memakan makanan yang nutrisi tinggi dan menjalankan pola hidup sehat.
Ya, sampai di sini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.